Selamat sore, perkenalkan nama saya Victoria Widya Putri Pareang dengan NIM 4522091186. Saya dari Fakultas Psikologi Angkatan kedua Universitas Bosowa Makassar. Dan di sini saya akan sedikit memaparkan hasil bacaan saya sama dengan minggu-minggu yang lalu dari buku yang ini. Referensinya buku ini di bab 4 halaman 61 sampai 65. Nah, di bab 4 ini dia membahas tentang informan dan metode penelitian kualitatif. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Itu yang pertama itu pengertian dari metode pengumpulan data. Nah, di mana metode pengumpulan data adalah suatu pernyataan atau statement tentang sifat, keadaan, kegiatan tertentu dan sejenisnya. Nah, yang kedua itu sumber data. Nah, di mana sumber data ini terbagi lagi menjadi jenis sumber data terutama dalam penelitian kualitatif dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu narasumber. Nah, di mana narasumber ini adalah bisa juga disebut dengan responden, yaitu orang atau sejumlah orang yang memberikan respon atau tanggapan terhadap apa yang diminta atau ditentukan oleh peneliti. Nah, yang kedua itu peristiwa atau aktivitas. Nah, di mana data atau informasi juga dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu fenomena atau peristiwa atau aktivitas yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Nah, yang ketiga itu tempat atau lokasi. Nah, di mana informasi mengenai kondisi dan lokasi peristiwa atau aktivitas yang dilakukan bisa digali melalui lokasi, baik yang merupakan tempat maupun lingkungan. Nah, yang keempat itu dokumen atau arsip. Nah, dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa dan aktivitas tertentu. Nah, sementara itu jenis sumber data dalam penelitian kualitatif dapat pula diklasifikasikan sebagai yang pertama itu sumber data terbatas. Nah, sumber data terbatas ini atau populasi terbatas mempunyai sumber data yang jelas batasannya. Nah, yang kedua itu sumber data tidak terbatas. Nah, sumber data atau populasi tak terbatas yaitu sumber data tak dapat ditentukan batas-batasnya. Nah, yang ketiga itu teknik sampling. Nah, di mana teknik pengambilan sampling ini yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah pairwise sampling dan snowball sampling. Nah, yang keempat itu metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data ini terbagi atas beberapa bagian lagi. Yang pertama itu wawancara. Nah, di mana wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Nah, wawancara adalah pengadministrasian angkat secara lisan dan langsung terhadap masing-masing anggota sampel. Nah, wawancara ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu wawancara terstruktur. Nah, di mana wawancara terstruktur ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data mengetahui dengan pasti tentang informasi yang dapat diperoleh. Nah, yang kedua itu wawancara tidak terstruktur. Nah, di mana wawancara tidak terstruktur digunakan apabila peneliti atau pewawancara menyusun rencana wawancara yang mantap, tetapi tidak menggunakan format atau urutan yang baku.
Yang kedua itu observasi. Di mana di mana observasi adalah uh, kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utama selain panca indera lainnya, selain telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Nah, selanjutnya itu observasi ini terbagi menjadi dua, yaitu partisipan observasi. Nah, partisipan observasi atau observasi partisipan adalah suatu bentuk observasi di mana pengamatan atau observer secara teratur berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan yang diamati. Nah, yang kedua itu non partisipan observer. Nah, bila dalam observasi partisipan peneliti terlibat langsung dalam aktivitas orang-orang yang sedang diamati. Dalam observasi non-partisipan, peneliti tidak terlibat dan hanya menjadi pengamat independen. Nah, yang ketiga itu dokumen. Nah, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Nah, yang keempat itu triangulasi. Nah, di mana dalam teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Nah, materi selanjutnya yaitu macam-macam penelitian kuantitatif. Nah, selanjutnya itu macam-macam penelitian kualitatif. Nah, yang pertama itu sumber yang saya dapat itu dari Google. Nah, yang pertama itu jenis-jenis penelitian kualitatif ini memiliki beberapa pendekatan. Nah, atau jenis yang digunakan untuk memahami fenomena. Nah, yang pertama itu grounded teori. Nah, grounded teori ini bertujuan untuk mengembangkan teori yang muncul langsung dari data yang dikumpulkan tanpa didasarkan pada teori sebelumnya. Nah, kalau case study itu penelitian studi atau studi kasus berfokus pada penyelidikan mendalam tentang suatu kasus atau fenomena tertentu dalam konteks yang spesifik. Nah, yang ketiga itu fenomenologi. Nah, penelitian fenomenologi ini bertujuan untuk memahami dan menggambarkan pengalaman hidup individu tentang suatu fenomena tertentu. Nah, yang keempat itu etnografi. Nah, penelitian etnografi ini bertujuan untuk memahami budaya, kebiasaan, dan kehidupan sosial kelompok tertentu melalui pengamatan langsung dan partisipasi dalam aktivitas sehari-hari mereka. Nah, materi selanjutnya yaitu penyusunan laporan penelitian dalam penelitian kualitatif. Nah, yang pertama itu sumbernya itu saya ambil dari internet atau Google. Nah, penyusunan laporan penelitian kualitatif memiliki struktur yang sedikit berbeda dibandingkan dengan laporan penelitian kuantitatif, karena pendekatan kualitatif lebih menekankan pada pemahaman mendalam dan interpretasi data. Nah, yang pertama itu halaman judul. Nah, di mana halaman judul ini berisi informasi dasar tentang penelitian seperti judul, nama, penelitian, institusi, dan tanggal penelitian. Nah, yang kedua itu abstrak. Nah, di mana ringkasan singkat tentang tujuan penelitian
penelitian, metode yang digunakan, hasil utama, dan kesimpulan. Nah, biasanya abstrak penelitian kualitatif berfokus pada tujuan penelitian dan temuan yang dihasilkan. Nah, yang ketiga itu pendahuluan. Nah, yang pertama itu latar belakang. Nah, latar belakang ini menyajikan konteks masalah yang diteliti dan alasan mengapa peneliti ini penting. Nah, yang kedua itu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini menyajikan pertanyaan, penelitian atau fenomena yang ingin dijawab atau dipahami lebih mendalam. Nah, yang ketiga itu tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini mengurangkan mengurungkan tujuan penelitian yang biasa bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam tentang fenomena tertentu. Nah, yang ketiga itu manfaat penelitian. Nah, di mana menggambarkan manfaat praktis atau teoris dari penelitian yang dilakukan. Nah, yang keempat itu tinjauan pustaka. Nah, di mana menyajikan landasan teori atau konsep yang relevan dengan topik penelitian serta penelitian terlebih dahulu yang terkait. Yang kelima itu metode penelitian. Nah, metode penelitian ini ada beberapa yaitu desain penelitian, partisipan atau sumber data, teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, analisis data, dan validitas dan rehabilitas. Nah, yang keenam itu hasil penelitian. Nah, yang mana itu menyajikan temuan utama dari penelitian secara deskriptif atau naratif. Nah, yang ketujuh itu pembahasan. Nah, di mana menafsirkan hasil penelitian membandingkan dengan literatur atau teori yang ada. Yang kedelapan itu kesimpulan. Nah, yang mana kita menyimpulkan temuan utama dari penelitian dan menjawab pertanyaan penelitian. Nah, yang kesembilan itu saran. Nah, gimana kita memberi rekomendasi atau saran berdasarkan hasil penelitian. Nah, yang ke-10 itu daftar pustaka. Nah, menyusun daftar semua referensi yang digunakan dalam penelitian mengikuti format yang sesuai atau contohnya itu APA. Nah, yang ke-11 itu lampiran. Nah, di mana lampiran ini menjadikan materi tambahan yang relevan seperti transkrip wawancara, instrumen penelitian, atau dokumen penting lain yang digunakan dalam penelitian. Nah, sekian dari hasil bacaan pemaparan saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Bye bye.